Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Chapter 18 Pengakuan Pendapatan yang beranggotakan 1. Fatma Ardiani A210 19 0029, 2. Rosa Fitria Sabila A210 2006. Yang ketiga, Dina Ayu Pramudita A210 2015. Yang keempat, Aulia Nurul Jannah A210 2024. Yang kelima, Tarisa Nurferinda A210 2034. Hai, perkenalkan nama saya Rosa Fitria Sabila NIM A210200006. Di sini saya akan menyampaikan chapter pertama, yaitu memahami pengakuan pendapatan masalah. Pengakuan pendapatan masalah adalah risiko penipuan teratas dan terlepas dari aturan akuntansi yang diikuti IFRS atau International Financial Reporting Standard dan GAAP atau Generally Accepted Accounting Principles. Risiko atau kesalahan dan ketidakakuratan dalam pelaporan pendapatan adalah signifikan. IASB dan FASB mengeluarkan standar konvergensi tentang pengakuan pendapatan yang berjudul Pendapatan dari Kontrak Pelanggan atau Revenue from Contract with Customer. IFRS merupakan bahasa bisnis universal yang diikuti oleh perusahaan saat melaporkan laporan keuangan. Sedangkan GAAP adalah seperangkat pedoman dan prosedur akuntansi yang digunakan oleh perusahaan untuk menyiapkan laporan keuangan. Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan mengadopsi pendekatan aset dan berfokus pada 1. Pengakuan dan pengukuran berdasarkan aset atau liabilitas yang timbul dari kontrak dengan pelanggan. Yang kedua yaitu perubahan aset atau liabilitas tersebut selama kontrak yang menimbulkan kedisiplinan data pengukuran pendapatan dibandingkan dengan risiko dan imbalan kriteria dalam standar sebelumnya. Berdasarkan dengan pendekatan aset liabilitas, perusahaan memperhitungkan pendapatan berdasarkan aset atau liabilitas yang timbul dari kontrak dengan pelanggan. Perusahaan menganalisis kontrak dengan pelanggan karena kontrak melalui transaksi pendapatan yang menunjukkan ketentuan transaksi, pengukuran tim pertimbangan, dan menentukan jenis yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Selanjutnya yaitu kunci konsep dari pengakuan pendapatan. Yang pertama ada tujuan utama, yaitu mengakui pendapatan untuk menggambarkan transfer barang atau jasa kepada pelanggan dalam jumlah yang mencantumkan pertimbangan bahwa perusahaan menerima atau harapan untuk diterima dalam bantuan untuk barang jasa ini. Yang kedua yaitu langkah untuk pengakuan pendapatan. Yang pertama yaitu identifikasi kontrak dengan pelanggan. Kedua, identifikasi kewajiban kinerja yang terpisah dalam kontrak. Yang ketiga, tentukan harga transaksi. Keempat, alokasikan harga transaksi ke kewajiban kinerja yang terpisah. Yang kelima, yaitu mengakui pendapatan ketika setiap kewajiban kinerja dipenuhi. Untuk penjelasannya akan dijelaskan pada chapter selanjutnya. Dilanjutkan yaitu prinsip pengakuan pendapatan, yaitu mengakui pendapatan dalam periode akuntansi ketika kewajiban pelaksanaan dipenuhi. Chapter selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aulia Nurul Jannah. Menganalisis 5 langkah dalam pendapatan proses pengenalan. Tahap 1, identifikasi kontrak dengan pelanggan. Yang pertama, kontrak tersebut harus memiliki substansi komersial, meliputi resiko, waktu, atau jumlah arus kas masa depan identitas yang diperkirakan berubah sebagai akibat dari kontrak. Yang kedua, para pihak dalam kontrak telah menyetujui kontrak, baik secara lisan, tertulis, atau sesuai dengan praktik bisnis pada umumnya. Yang ketiga, para pihak berkomitmen untuk melaksanakan kewajiban masing-masing. Yang keempat, identitas dapat mengidentifikasi perkiraan pembayaran terhadap barang atau jasa yang akan diserahkan ke pelanggan. Yang kelima, kemungkinan besar identitas akan menagih imbalan
yang akan menjadi hak dalam pertukaran barang atau jasa ke pelanggan. Tahap kedua, identifikasi kewajiban kinerja terpisah dalam kontrak. Pada awal kontrak, entitas menilai barang atau jasa yang disebut dalam kontrak dengan pelanggan dan mengidentifikasi sebagai kewajiban pelaksanaan di mana dalam kontrak dinyatakan apakah suatu barang atau jasa atau sepaket yang bersifat dapat dibedakan atau serangkaian barang atau jasa yang bersifat dapat dibedakan secara substansial sama dan memiliki cara penjualan yang sama kepada pelanggan. Barang atau jasa yang sesuai dengan kontrak dengan pelanggan bersifat dapat dibedakan jika kedua kriteria terpenuhi. Yang pertama, pelanggan memperoleh dari barang atau jasa baik barang atau jasa itu sendiri atau bersama dengan sumber daya lain yang siap tersedia kepada pelanggan. Yang kedua, janji intensitas untuk mengalihkan barang atau jasa kepada pelanggan dapat diidentifikasi secara terpisah dari janji lain dalam kontrak. Jika barang atau jasa yang dijanjikan bersifat tidak dapat dibedakan, entitas mengombinasikan barang atau jasa dengan barang atau jasa lain yang dijanjikan sampai identitas mengidentifikasi sepaket barang atau jasa tersebut sehingga bersifat dapat dibedakan. Jika barang atau jasa tersebut dibedakan tetapi saling berhubungan atau satu sama lain, maka dianggap sebagai satu kewajiban pelaksanaan saja. Tahap ketiga, tentukan harga transaksi. Harga transaksi adalah jualan imbalan yang diperkirakan menjadi hak entitas dalam pertukaran untuk mengalihkan barang atau jasa kepada pelanggan. Tidak termasuk jumlah yang ditagih atas nama pihak ketiga, contoh pajak. Harga transaksi di dalam suatu kontrak mudah diketahui karena merupakan jumlah yang disetujui pelanggan yang akan dibayar pada jangka waktu yang telah ditentukan. Faktor yang dipertimbangkan juga adalah imbalan variabel, misalnya kenaikan harga transaksi, volume diskon, rebates, kredit, bonus kinerja, atau royalti, time value of money, imbalan non-kas, utang kepada pelanggan. Tahap keempat, alokasi harga transaksi ke yang terpisah terhadap kewajiban kinerja. Tujuan mengalokasikan harga transaksi adalah entitas mengalokasikan harga transaksi terhadap setiap kewajiban pelaksana atau barang jasa bersifat dapat dibedakan dalam jumlah yang menggambarkan imbalan yang diharapkan menjadi hak identitas dalam pertukaran untuk mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan. Entitas mengalokasikan harga transaksi terhadap setiap kewajiban pelaksana yang diidentifikasi dalam kontrak dengan dasar harga jual berdiri sendiri, kecuali diatur khusus untuk alokasi diskon, untuk alokasi imbalan yang mencakup variabel. Tahap kelima, dikenali pendapatan ketika setiap kewajiban kinerja puas. Entitas mengakui pendapatan ketika atau selama entitas menyelesaikan kewajiban pelaksanaan dengan mengalihkan barang atau jasa yang dinyatakan dalam kontrak, yaitu aset, kepada pelanggan. Aset dialihkan ketika atau selama pelanggan memperoleh pengendalian atas aset. Entitas mengalihkan pengendalian barang atau jasa sepanjang waktu, menyelesaikan kewajiban pelaksana, dan mengakui pendapatan sepanjang waktu jika satu dari kriteria tersebut terpenuhi. A. Pelanggan secara simultan menerima dan mengkonsumsi manfaat yang disediakan oleh kinerja entitas saat
identitas melaksanakan kewajiban pelaksanaan tersebut. B. Kinerja identitas menciptakan atau meningkatkan aset. Sebagai contoh, pekerja dalam proses yang dikendalikan pelanggan sebagai aset yang diciptakan atau ditingkatkan. Yang C. Kinerja identitas tidak menciptakan suatu aset dengan menggunakan alternatif terhadap identitas, dan identitas memiliki hak atas pembayaran yang dapat dipaksakan atas kinerja yang telah diselesaikan sampai saat ini. Jika kewajiban pelaksanaan tidak diselesaikan sepanjang waktu, maka identitas menyelesaikan kewajiban pelaksanaan pada waktu tertentu. Untuk menentukan waktu tertentu di mana pelanggan memperoleh pengendalian atas aset yang dijanjikan, dan identitas menyelesaikan kewajiban pelaksanaan, identitas pertimbangan persyaratan pengendalian sebagai tambahan. Identitas mempertimbangkan indikator pengalian pengendalian yang mencakup tetapi tidak terbatas pada hal berikut. A. Identitas memiliki hak kini atas pembayaran aset. B. Pelanggan memiliki hak kepemilikan legal atas aset. C. Identitas telah mengalihkan kepemilikan fisik atau aset. D. Pelanggan memiliki resiko dan manfaat signifikan atas kepemilikan aset. E. Pelanggan telah menerima aset. Saya Dina Ayu Pramudita, absen A21020015 akan melanjutkan presentasi. Kriteria kontrak untuk pedoman pendapatan. Diterapkan pendapatan pedoman kontrak jika kontrak memiliki substansi komersial. Dalam kontrak telah menyetujui kontrak dan berkomitmen untuk tampil masing-masing. Perusahaan dapat mengidentifikasi masing-masing pihak tentang barang atau jasa. Perusahaan dapat mengidentifikasi pembayaran istilah untuk barang dan jasa yang akan ditransfer. Kemungkinan besar perusahaan akan menagih pertimbangan yang akan terjadi. Mengabaikan pedoman pendapatan untuk kontrak jika kontrak itu sepenuhnya tidak dilaksanakan, dan setiap pihak dapat mengakhiri secara sepihak kontrak tanpa kompensasi. Dasar transaksi pendapatan. Fakta. Pada 1 Maret 2015, perusahaan Margo mendatangani kontrak untuk mentransfer sebuah produk ke Sonyun pada tanggal 31 Juli 2015. Kontrak disusun sedemikian rupa sehingga Sonyun diharuskan membayar harga kontrak penuh sebesar $5.000 pada 31 Agustus 2015. Harga pokok barang yang ditransfer adalah $3.000. Margo memberikan produk ke Sonyun pada tanggal 31 Juli 2015. Pertanyaan, entry jurnal apa yang harus dibuat oleh Margo Company sehubungan dengan kontrak ini di 2015? Jurnal untuk mencatat penjualan dan harga pokok penjualan terkait adalah sebagai berikut. Tanggal 31 Juli 2015, Margo membuat jurnal berikut untuk mencatat penerimaan kas pada tanggal 31 Agustus 2015. Pada tanggal 31 Juli 2015, jurnalnya akun piutang berada di debit $5.000.
penjualan pendapatan itu berada di kredit $5.000, sedangkan biaya barang dijual berada di debit $3.000 dan inventaris berada di kredit sejumlah $3.000. Pada 31 Agustus 2015, jurnalnya uang tunai berada di debit sejumlah $5.000 dan piutang usaha berada di kredit sejumlah $5.000. Modifikasi kontrak. Kewajiban kinerja terpisah. Akun untuk sebagai kontrak baru jika keduanya dari kondisi berikut terpenuhi. 1. Dijanjikan barang atau jasa berbeda, yaitu perusahaan menjualnya secara terpisah dan mereka tidak saling tergantung dengan barang dan jasa lain. 2. Itu perusahaan berpihak menerima sejumlah pertimbangan yang mencerminkan yang mandiri harga penjualan dari barang atau jasa yang dijanjikan. Kewajiban kinerja terpisah. Kandelco memiliki kontrak untuk menjual 100 produk ke pelanggan untuk $10.000, 100 per produk pada berbagai titik waktu selama periode 6 bulan. Setelah 60 produk telah dikirimkan, Crandall memodifikasi kontrak dengan berjanji untuk kirim 20 lebih banyak produk untuk tambahan sejumlah $1.900 atau 95 per produk, yaitu penjualan mandiri harga produk pada saat modifikasi kontrak. Crandall menjual secara teratur produk secara terpisah. Diberikan kontrak baru, Crandall mengakui dan tambahan kontrak asli 100 unit dikurangi 60 unit dikali 100 sama dengan 4.000. Produk baru 20 unit kali 95 sama dengan 1.900. Total pendapatan 5.900. Modifikasi galon. Perusahaan sebaiknya akun untuk mempengaruhi dari mengubah di titik perubahan serta periode masa depan jika mengubah mempengaruhi keduanya. 2. Bukan mengubah hasil yang dilaporkan sebelumnya. Modifikasi galon. Untuk Crandall, sejumlah yang diakui karena pendapatan untuk masing-masing produk yang tersisa akan menjadi harga campuran dari 98,33 dihitung seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi sebelumnya. Produk tidak dikirim berdasarkan kontrak asli. $100 kali 40 sama dengan 4,00. Produk yang akan dikirim berdasarkan kontrak modifikasi 95 kali 20 sama dengan 1.900. Maka total sisa pendapatannya 5.900. Pendapatan per unit yang tersisa adalah 98,33. Petunjukkan sebuah layanan
deskripsi pendapatan. Itu 1. Pendapatan dari penjualan, 2. Pendapatan dari biaya atau layanan, 3. Pendapatan dari bunga sewa dan royalti, 4. Keuntungan atau kerugian disposisi. Ada waktu pengakuan pendapatan, itu ada 1. Tanggal penjualan atau tanggal pengiriman, 2. Layanan dilakukan dengan dapat ditagih, 3. Seiring berjalannya waktu atau aset digunakan, 4. Tanggal penjualan atau tukar tambah. Selanjutnya akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tarisa Nurfrida Azhari dengan NIM A210200034. Saya akan melanjutkan membacakan materi yang berjudul Kewajiban Kinerja Terpisah Langkah 2. Yang kedua, apakah produk berbeda dalam kontrak? Jika kewajiban kinerja adalah tidak terlalu tergantung pada atau saling terkait dengan janji-janji lain dalam kontrak, lalu masing-masing kewajiban kinerja harus diperhitungkan secara terpisah. Jika setiap nilai yang saling bergantungan dan saling terkait, layanan ini digabungkan, dilaporkan sebagai satu kewajiban kinerja. Kewajiban kinerja langkah 2. Gen Komputer INC memproduksi dan menjual komputer yang menyertakan garansi untuk perbaikan cacat ataupun di komputernya selama 120 hari atau sering disebut dengan jaminan-jaminan. Selain itu dijual terpisah perpanjang garansi yang memberikan perlindungan dari cacat selama 3 tahun di luar 120 hari atau sering disebut dengan garansi layanan. Dalam hal ini ada 2 kewajiban kinerja. 1 berhubungan dengan penjualan komputer dan jaminan garansi, dan yang lain untuk memperpanjang garansi atau layanan. Itu penjual komputer dan jaminan-jaminan terkait adalah 1 kewajiban kinerja karena mereka saling bergantung dan saling terkait satu sama lain, namun perpanjang garansi dijual terpisah dan tidak saling tergantung. Menentukan harga transaksi. Harga transaksi, jumlah pertimbangan bahwa perusahaan mengharapkan menerima dari pelanggan di kontrak seringkali mudah ditentukan karena pelanggan setuju untuk membayar jumlah tetap. Kontrak lain, perusahaan mempertimbangkan pertimbangan variabel, waktu, nilai dari uang, pertimbangan non-tunai, pertimbangan dibayar atau dibayarkan kepada pelanggan. Yang kedua, pertimbangan variabel, harga tergantung pada acara mendatang, mungkin termasuk diskon, rabat, kredit, bonus, kinerja, dan royalti. Perusahaan mengestimasi jumlah pendapatan yang harus diakui mengharapkan nilai jumlah yang mungkin. Menentukan harga transaksi. Langkah 3. Nilai yang diharapkan sama dengan tertimbang probabilitas jumlah dalam berbagai kemungkinan jumlah pertimbangan. Mungkin tepat jika suatu perusahaan memiliki jumlah besar kontrak dengan karakteristik serupa. Yang kedua, bisa didasarkan pada jumlah terbatas hasil diskrit dan probabilitas. Jumlah yang paling mungkin sama dengan jumlah tunggal yang paling mungkin dalam berbagai kemungkinan hasil pertimbangan. Yang pertama, mungkin tepat jika kontrak hanya memiliki 2 kemungkinan hasil. Pertimbangan estimasi variabel,
Faktanya, Peabody, perusahaan konstruksi, mengadakan kontrak dengan pelanggan untuk membangun gudang seharga $100.000 dengan bonus kinerja $50 yang akan dibayarkan berdasarkan untuk yang disepakati tanggal. Persyaratan kontrak serupa dengan kontrak yang dimiliki Peabody dilakukan sebelumnya, dan manajemen berkeyakinan bahwa pengalaman tersebut dapat diprediksi untuk kontrak ini. Estimasi manajemen bahwa ada kemungkinan 60% bahwa kontrak akan diselesaikan oleh penyelesaian dan disepakati tanggal, probabilitas 30% bahwa itu akan selesai terlambat 1 minggu, dan hanya probabilitas 10% itu akan selesai pada 2 minggu terlambat. Pertanyaannya, bagaimana seharusnya Peabody memperhitungkan? Manajemen telah menyimpulkan bahwa berbobot probability metode adalah yang paling prediktif, mendekati 30% kemungkinan $150.000 sama dengan $90.000. Yang kedua, 30% kemungkinan $140.000 sama dengan $43.500. Yang ketiga, 10% kemungkinan $140.000 sama dengan $14.000, dan hasilnya 90.000 ditambah 43.500 ditambah 14.000, hasilnya 147.500. Dan kemungkinan besar jika manajemen percaya mereka akan bertemu itu tenggat waktu dan menerima bonus $50, the total harga transaksi menjadi $150. Hasilnya dengan probabilitas 60%. Presentasi selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Fatma. Pertimbangan variabel. Hanya perusahaan mengakomodasikan pertimbangan variabel jika cukup terjamin bahwa itu akan berhak untuk itu. Jumlah perusahaan hanya mengenali pertimbangan variabel jika mereka memilih pengalaman dengan kontrak serupa dan adalah mampu memperkirakan jumlah kumulatif pendapatan, dan berdasarkan pengalaman, mereka tidak mengharapkan membalikan signifikan dari pendapatan yang sebelumnya diakui. Jika kriteria ini tidak terpenuhi, pengakuan pendapatan dibatasi. Menentukan harga transaksi langkah 3. Nilai waktu dari uang saat kontrak, yakni transaksi penjualan, melibatkan komponen pembiayaan yang signifikan, bunga yang diperoleh dengan pertimbangan untuk dibayar waktu, nilai wajar ditentukan baik dengan mengukur imbalan yang diterima atau dengan diskon pembayaran menggunakan tingkat bunga yang diperhitungkan, laporan perusahaan sebagai beban bunga atau pendapatan bunga. Contohnya, pada 1 Juli 2015, perusahaan SEC menjual barang ke silva perusahaan untuk $900.000 sebagai ganti 4 tahun wesel tanpa bunga dengan jumlah nominal sebesar $1.416.163. Barang memiliki biaya pada buku SEC tentang $90.000. Pertanyaannya yang pertama, berapa pendapatan yang harus dicatat perusahaan SEC pada tanggal 1 Juli 2015? Yang kedua, berapa harganya pendapatan yang harus dilaporkan terkait transaksi ini pada tanggal 31 Desember 2015? Pintu masuk untuk mencatat penjualan SEC ke perusahaan silva pada 1 Juli 2015 adalah sebagai berikut. Yang pertama, wesel tagih bersifat debit
sejumlah 1.416.163 bersifat debit karena saldo normal besar lagi berada di debit. Yang kedua, penjualan pendapatan sejumlah 900.000. Penjualan pendapatan dikredit dikarenakan pendapatan saldo normalnya adalah dikredit. Yang ketiga, diskon wesel tagih bersifat kredit sejumlah 516.163. Harga pokok penjualan debit 590.000, inventaris 590.000. 590 itu didapat dari ada barang memiliki biaya pada buku sek tentang, jadi setiap buku itu pasti ada harga pokok penjualannya. Di sini dinamakan barang yang memiliki biaya pada buku sek itu yaitu 90.000. Jadi di HPP-nya atau di inventarisnya tertulis 590.000. Yang kedua, pada 1 Juli 2015 perusahaan sek menjual barang ke Silva perusahaan untuk $900.000 sebagai ganti 4 tahun besel tanpa bunga dengan jumlah nominal sebesar $1.416.163. Barang memiliki biaya pada buku sek tentang $590.000. Pertanyaannya A. Berapa pendapatan yang harus dicatat sek pada tanggal 1 Juli 2015? Yang B. Berapa harga pendapatan yang harus dilaporkan terkait transaksi ini pada tanggal 31 Desember 2015? Mencoba untuk merekam pendapatan bunga pada akhir tahun 31 Desember 2018, yaitu diskon wesel tagih di debit sejumlah 54.000 dan pendapatan bunga 12% dikali $900.000 sejumlah 54.000. Untuk ini saya belum mengetahui bagaimana didapatnya 12%. Mohon maaf. Yang selanjutnya, menentukan harga transaksi langkah 3. Pertimbangan non tunai. Barang, jasa, atau lainnya tunai pertimbangan. Perusahaan terkadang menerima kontribusi, misalnya sumbangan dan hadiah. Yang kedua, pelanggan terkadang berkontribusi barang atau jasa seperti peralatan atau tenaga kerja sebagai pertimbangan untuk barang yang disediakan atau jasa yang dilakukan. Yang ketiga, perusahaan umumnya mengakui pendapatan atas dasar nilai wajar dari apa yang diterima. Menentukan harga transaksi langkah 3. Pertimbangan dibayar atau hutang kepada pelanggan. Mungkin termasuk diskon, potongan harga, kupon, gratis atau jasa. Di umum, elemen-elemen ini mengurangi pertimbangan yang diterima dan pendapatan yang harus diakui. Perusahaan Samsung menawarkan diskon kolom 3% kepada pelanggannya jika mereka membeli setidaknya 2 juta dari produknya selama 1 tahun kalender. Pada tanggal 31 Maret 2015, Samsung telah melakukan penjualan 700.000 ke artis CEO. Dalam 2 tahun sebelumnya, Samsung terjual habis 3 juta ke artik pada periode 1 April hingga 1 Desember. Pertanyaannya, bagaimana banyak pendapatan seharusnya? Karena Samsung untuk 3 bulan pertama 2015, Samsung membuat entry berikut pada tanggal 31 Maret 2015, yaitu PO utang usaha bersifat debit 679.000 karena saldo normal ada di debit. Penjualan pendapatan 679.000 di kredit karena saldo normalnya ada di kredit. 679 itu didapat dari 700.000 dikali 3%, karena pasti dalam 1 tahunnya akan lebih dari 2 juta, karena pengalaman 2 tahun sebelumnya Samsung telah terjual habis selama 3 juta. Selanjutnya, dengan asumsi pelanggan Samsung memenuhi ambang diskon, Samsung membuat entry berikut. Tunainya 679.000, baik piutang usahanya 679.000. Itu apabila diskon. Jadi, jika pelanggan Samsung gagal memenuhi ambang diskon, Samsung melakukan hal berikut: masuk pada pembayaran. Uang tunainya sebesar 700.000 di debit, piutang usaha 679.000 di kredit, diskon penjualan hilang sebesar 21.000. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.